Betul. Ternyata Ketua Kadin Cilegon adalah tersangka kasus pengusaha lokal yang memalak proyek strategis nasional sampai 5 triliun rupiah. Kok bisa sih? Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten menetapkan Ketua Kadin Cilegon Muhammad Salim sebagai kasus gabungan pengusaha lokal dan ormas memalak proyek strategis nasional 5 triliun. Modusnya, mereka meminta jatah proyek senilai 5 triliun tanpa tender kepada kontraktor pelaksana proyek yang berasal dari Cina. Sebelumnya, video kasus gabungan pengusaha lokal dan ormas meminta jatah proyek pembangunan pabrik PT Chandra Asri Alkali yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional viral di media sosial. Video tersebut mengguncang publik karena memperlihatkan aksi sejumlah anggota Kamar Dagang dan Industri Kota Cilegon yang meminta proyek 5 triliun tanpa lelang. Alasannya, proyek tersebut akan dibagi-bagi dan digarap oleh gabungan pengusaha lokal. Polemik aksi Kadin Cilegon itu memantik perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Hingga akhirnya, Polda Banten turun tangan mengusut kasus ini. Dalam perkara ini, Polda Banten menetapkan 3 orang tersangka setelah salah satunya adalah Muhammad Salim, Ketua Kadin Kota Cilegon, Banten. Polisi menetapkannya sebagai tersangka setelah melakukan pemeriksaan intensif terhadap 17 saksi. Selain Salim, 2 nama lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka adalah Ismatullah, Wakil Ketua Kadin Bidang Industri, dan Rufaji Jahuri, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Cilegon. Selain Salim, 2 nama lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka adalah Ismatullah, Wakil Ketua Kadin Bidang Industri, dan Rufaji Jahuri, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Cilegon. Ketiganya merupakan orang yang terlihat dalam video yang kini viral tersebut. Video itu sendiri menunjukkan Ismatullah menggebrak meja saat meminta proyek sebesar 5 triliun untuk Kadin tanpa melalui proses lelang. Tak hanya itu, Rufaji Jahuri tampak mengancam dan akan menghentikan proyek jika HNSI tidak dilibatkan dalam pengerjaan proyek PT Cina Chengda Engineering. Di sisi lain, Muhammad Salim terlihat mengajak dan mengarahkan massa untuk melakukan aksi. Barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian berupa 1 video yang berisi kejadian tersebut, 1 bendel tangkapan layar ajakan dari Ketua Kadin kepada para saksi untuk mendatangi lokasi, 1 lembar surat Kadin kepada PT Chengda, serta beberapa lembar notulen pertemuan yang berlangsung pada tanggal 8 dan 22 April. Bukti lainnya termasuk surat dari Kadin kepada PT Chengda yang kedua. Dan dalam kasus ini, para tersangka diduga melanggar beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mereka disangkakan melakukan tindak pidana penghasutan dan pemerasan, serta perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, pasal 360 KUHP, dan pasal 335 KUHP. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini guna memastikan peran masing-masing tersangka. Di Reskrim Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menolerir segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, apalagi yang melibatkan institusi publik seperti Kadin. Kami akan memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku, tegasnya dalam konferensi pers. Kasus ini mengundang perhatian publik, terutama warga Kota Cilegon yang mempertanyakan moral dan etika para pemangku jabatan dalam Kadin. Banyak pihak yang mendesak agar proses hukum dilakukan dengan transparan agar keadilan dapat ditegakkan. Sementara itu, pihak PT Chandra Asri maupun PT Cina Chengda Engineering belum memberikan tanggapan resmi terkait kasus ini. Ketua Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menegaskan penolakan terhadap segala bentuk tekanan, intimidasi, atau pendekatan non-prosedural yang dapat mengganggu kepastian hukum dan kelangsungan investasi di Indonesia.
Anindya juga mengingatkan bahwa setiap penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut akan ditindak tegas sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan aturan hukum yang berlaku.